Marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ibu Rosmaya Hadi. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah, SEMSC. Yang kami hormati pimpinan Satuan Kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, seluruh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta para pimpinan unsur Forkompimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sekawasan Timur Indonesia, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul secara virtual dalam rangka melaksanakan acara pembukaan Festival Ekonomi Syariah Regional Kawasan Timur Indonesia 2020 yang dilaksanakan secara live virtual berpusat di Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku host. Hadirin FESYAR KTI 2020 terselenggara atas kerjasama Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Majelis Ulama Indonesia, Masyarakat Ekonomi Syariah, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, dan tentunya stakeholder terkait lainnya sekawasan Timur Indonesia. FESYAR Regional KTI 2020 ini dilaksanakan dimulai dari tanggal 18 hingga 28 Agustus 2020 yang mengusung tema yang sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, yaitu mendorong ekonomi syariah sebagai penggerak ekonomi regional pasca penerapan new normal. Baiklah hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara FESYAR KTI 2020 ini, marilah bersama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Budiman Hasan, juara 1 MTQ Internasional asal Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan membacakan surah Al-Insyirah ayat 1 sampai dengan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita bersama telah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan semakin menguatkan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan jalan keluar dan kemudahan atas semua tantangan yang kita hadapi. Amin ya Robbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR merupakan salah satu ikhtiar Bank Indonesia untuk mendukung Indonesia menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah dunia. FESYAR juga merupakan rangkaian kegiatan menuju Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF tahun 2020. Dan pada tahun ini, Provinsi Nusa Tenggara Barat bertindak sebagai tuan rumah FESYAR Regional Kawasan Timur Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan tentunya secara virtual. Dan selanjutnya marilah kita ikuti bersama laporan yang akan disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku tuan rumah FESYAR KTI 2020. Kepada Bapak Akris Sarwani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rosmaya Hadi, Deputi Gubernur Bank Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli Mansah, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan Kementerian dan Lembaga, anggota Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Yang terhormat para pimpinan Satker Bank Indonesia, kantor pusat dan kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan instansi, lembaga, asosiasi, serta seluruh peserta yang berbahagia. Izinkan kami menyampaikan laporan selaku panitia pelaksana Festival Ekonomi Syariah secara virtual tahun 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita dapat melaksanakan acara pembukaan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga hari kiamat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya secara pribadi dan selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat berbahagia karena pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia akhirnya dapat dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya pada tahun 2018, NTB sudah ditunjuk untuk menjadi host FESAR KTI. Namun akibat adanya musibah gempa, kegiatan FESAR KTI tersebut pada akhirnya harus ditunda. Penunjukan NTB sebagai host FESAR tahun 2020 sudah kami ketahui pada tahun 2019 yang lalu. Sempat ada kekhawatiran pelaksanaan FESAR KTI 2020 ini di NTB dibatalkan karena wabah COVID-19. Namun alhamdulillah berkat perkembangan teknologi, pelaksanaan FESAR KTI 2020 di NTB tetap dapat dilaksanakan dengan konsep yang baru, yaitu secara virtual. FESAR Regional KTI 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 28 Agustus 2020 dengan mengusung tema yang relevan dengan kondisi kita saat ini, yaitu mendorong ekonomi syariah sebagai penggerak ekonomi regional pasca penerapan new normal. Kegiatan FESAR akan meliputi Syariah Economic Forum dan Syariah Fair. Cakupan Syariah Economic Forum bersifat lokal dan regional se-kawasan Timur Indonesia yang terdiri dari seminar dan forum bisnis. Beberapa tema yang diangkat dalam Syariah Forum antara lain keuangan syariah, konsep wakaf tunai, model usaha dan ekonomi pesantren, aktivitas lembaga Yeswaf, dan pengembangan usaha produk halal. Dalam konteks Syariah Forum ini juga akan kita adakan lomba pondok pesantren unggulan dan lembaga Yeswaf unggulan di seluruh kawasan Timur Indonesia. Adapun cakupan Syariah Fair lebih difokuskan untuk mendorong aktivitas ekonomi syariah baik lokal maupun regional KTI melalui berbagai kegiatan antara lain expo, bisnis matching, coaching, talk show, workshop, dan perlombaan. Dalam Syariah Fair, kami memfasilitasi UMKM unggulan di wilayah KTI untuk menampilkan produk-produk halalnya di booth virtual. Untuk mengembangkan seni, budaya, kreativitas, dan jiwa kewirausahaan Islami, FESAR KTI 2020 juga mengadakan lomba wirausaha syariah, lomba seni tari daerah Islami, lomba nasyid, dan lomba busana muslim. Keseluruhan rangkaian acara FESAR KTI 2020 akan menghadirkan kurang lebih 83 orang narasumber dan moderator sebagai pengisi acara. Terdapat 57 booth virtual yang disediakan bagi UMKM unggulan di KTI untuk menampilkan dan mempromosikan produk halalnya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosmayah Hadi dan seluruh Dewan Gubernur Bank Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada kami selaku tuan rumah FESAR KTI 2020. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli Mansah, Gubernur Nusa Tenggara Barat, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan dukungan Bapak serta seluruh jajaran Pemprov NTB dan Pemda se-NTB terhadap seluruh program Bank Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tidak terkecuali program pengembangan ekonomi syariah dan penyelenggaraan FESAR KTI 2020 ini. Selanjutnya, mengingat acara FESAR KTI dilaksanakan secara virtual, berbeda dengan FESAR sebelumnya,
Kantor Perwakilan Bank Indonesia se-KTI tidak hanya berpartisipasi mengirimkan UMKM, pondok pesantren, lembaga yiswaf unggulannya, tapi juga berpartisipasi menjadi penyelenggara dan fasilitator dari forum seminar dan talkshow. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia se-KTI atas partisipasi dan dukungannya dalam penyelenggaraan FESAR KTI 2020. Tidak lupa kami sampaikan pula ucapan kepada seluruh satuan kerja di Kantor Pusat Bank Indonesia, ada DEX, DUPK, DR, DPLF, DPSI, Bank Indonesia Institute, DEKOM, dan DMST yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan FESAR KTI tahun ini. Kami berharap penyelenggaraan FESAR KTI 2020 ini berjalan dengan sukses dan lancar, serta membawa manfaat untuk pengembangan ekonomi syariah khususnya, serta perekonomian nasional pada umumnya. Semoga Allah SWT meridhoi segala ikhtiar kita. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum mengakhiri laporan kami, dapat kami sampaikan bahwa kegiatan FESAR ini telah didahului oleh kegiatan-kegiatan ekonomi syariah di berbagai daerah untuk menyongsong penyelenggaraan FESAR atau Road to FESAR yang cuplikan videonya akan kita tayangkan selepas ini. Marilah kita saksikan bersama-sama video FESAR dari tahun ke tahun serta kompilasi Road to FESAR Regional KTI 2020. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral mendukung Indonesia menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah dunia. Hal ini diwujudkan melalui peran BI dalam melaksanakan kegiatan Festival Ekonomi Syariah. FESAR Indonesia merupakan wajah baru dari pelaksanaan ISEF di daerah yang telah terselenggara dengan sukses di Surabaya dalam beberapa tahun terakhir dan melahirkan beragam inisiatif yang menjadi rujukan nasional. Festival Ekonomi Syariah atau FESAR diselenggarakan sejak tahun 2017 di 3 wilayah Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, dan kawasan timur Indonesia. Pada tahun 2017, FESAR diselenggarakan di 3 kota sebagai representasi 3 wilayah, yaitu Makassar, Bandung, dan Medan. Pada tahun 2018, FESAR dilaksanakan di kota Bandar Lampung, Semarang, dan Balikpapan. Pada tahun 2019, FESAR dilaksanakan di Palembang, Banjarmasin, dan Surabaya. Dengan cakupan regional, FESAR antara lain berfokus pada pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan Islamic Social Finance, dan edukasi atau kurikulum. Selain itu, kegiatan FESAR mengidentifikasi regional champion khusus dari kalangan pesantren dan pengusaha yang memiliki bisnis model yang terbaik untuk dijadikan contoh dalam pengembangan bisnis syariah di tingkat regional. Pada tahun ini, penyelenggaraan FESAR untuk pertama kalinya akan dilaksanakan secara virtual sehubungan dengan pandemik COVID-19. Pada tahun 2020 ini, rangkaian kegiatan FESAR akan dimulai di Provinsi NTB dan diikuti oleh Padang dan Surabaya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Festiar Kawasan Timur Indonesia akan mengusung tema mendorong ekonomi syariah sebagai penggerak ekonomi regional pasca penerapan new normal. Mari kita sambut optimisme pemulihan ekonomi regional melalui ekonomi syariah. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pelaksanaan Road to Festiar Regional KTI 2020 secara virtual tentunya. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Akris Sarwani atas sambutannya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku host dari Festiar KTI 2020. Untuk itu kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah SE MSc. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ibu Deputi Gubernur Bank Indonesia, mudah-mudahan datang lagi ke NTB, karena kalau datang lagi ke NTB biasanya umurnya jadi lebih panjang. Pak Kepala Perwakilan Bank Indonesia, kemudian yang kami cintai, kami banggakan, Pak Pimpinan OJK, Pak Farid, yang mewakili Departemen Keuangan juga hadir, juga tokoh masyarakat, tokoh agama, guru besar ayahanda kami dari Majelis Ulama Indonesia. Mohon maaf karena pakai masker, jadi nggak bisa dikenal satu-satu. Sambutan saya pendek-pendek saja. Kami tentu saja merasa bahagia atas nama pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat, pada Ibu Deputi sampaikan salam sama Pak Gubernur Bank Indonesia, juga Ibu Deputi Gubernur Senior telah mempercayakan NTB sebagai host untuk Festival Ekonomi Syariah ini. Ekonomi syariah di NTB bukan hal yang baru, bahkan waktu kami jadi pimpinan komisi 11 waktu itu, Pak Nelson dari OJK minta pendapat saya secara pribadi bagaimana kalau Bank NTB ada keinginan untuk dikonversi jadi bank syariah. Cukup dalam diskusinya dan alhamdulillah seperti kita ketahui bersama, Bank NTB telah menjelma menjadi Bank NTB Syariah dan kinerjanya alhamdulillah sangat baik, dan kita juga bisa membuktikan pada audiens yang lebih luas walaupun Bank NTB jadi Bank NTB Syariah,
tapi tidak menutup kemungkinan berpartisipasi pemeluk keyakinan yang berbeda. 20-30% karyawan Bank NTB Syariah itu non-muslim, tapi alhamdulillah dengan share vision, dengan visi yang sama, widely share and deeply rooted di antara karyawan Bank Syariah kami, suasananya jadi sangat inklusif dan kinerjanya menggembirakan. Dan saya kira ekosistem syariah di NTB ini harus dipisah. NTB dikenal juga sebagai pelopor halal tourist destination, bukan hanya untuk skala regional dan nasional, tapi juga dunia. Oleh karena itu kalau ekosistem ekonomi syariah itu semakin digiatkan di NTB, saya kira positioningnya jadi akan lebih tajam lagi. Mudah-mudahan dengan adanya Festival Ekonomi Syariah ini, literasi keuangan, nah ini tantangan dari teman-teman OJK, di banyak institusi keagamaan jadi lebih intensif lagi, sehingga masyarakat Nusa Tenggara Barat dan khususnya masyarakat di Indonesia Timur jadi melek finansial di bidang syariah ini. Jadi sekali lagi atas nama pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat, kami mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi yang begitu tinggi pada Ibu Deputi Gubernur dan Bank Indonesia, juga teman-teman OJK dan Departemen Keuangan, Masyarakat Ekonomi Syariah, yang banyak sekali melakukan terobosan dan inovasi untuk mengakselerasi membantu pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan support kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat atas sambutannya. Baiklah hadirin yang berbahagia, kini sampailah kita pada sambutan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Rosmaya Hadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah, Gubernur Nusa Tenggara Barat. Bapak, terima kasih. Insya Allah saya ingin sekali datang kembali ke NTB, Pak. Salam Bapak, insya Allah juga kami akan sampaikan ke Pak Gubernur serta Ibu Deputi Gubernur Senior, Pak Gubernur. Kemudian yang kami hormati juga di sini telah hadir Bapak Dwi Pranoto, Asisten Gubernur Bank Indonesia, walaupun ini secara virtual ini Pak ya. Kemudian juga Bapak Bambang Kusmiarso adalah Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Koordinator untuk Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kemudian juga tentu saja di sini hadir Pak Aman Lison. Pak Aman Lison adalah beliau Kepala Kantor Perwakilan Koordinator untuk Kalimantan. Kemudian juga telah hadir Bapak Trisno Nugroho. Beliau adalah Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Koordinator Bali dan Nusa Tenggara, serta Bapak Anwar Basori, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Kemudian juga Bapak Akris Harwani, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati Bapak Farid Faletehan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian Bapak Dr. Haji Zaidi Abdad sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak Syarwan, Kepala Dijen Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Barat. Kemudian Bapak Profesor Haji Saiful Muslim, Ketua MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota atau yang mewakili. Kemudian para pimpinan pondok pesantren yang saya banggakan, para pimpinan perbankan, akademisi, asosiasi pelaku usaha, rekan media, serta seluruh mitra strategis di wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat, serta para tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak kita bersama-sama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari ini kita bisa juga menyelenggarakan, tadi dikatakan Pak Akris adalah secara virtual, tetapi tetap tidak mengurangi rasa hikmat dan juga bahagia kita serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bahwa tentu saja ini adalah acara pembukaan Festival Ekonomi Syariah Wilayah Kawasan Timur Indonesia 2020. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas tauladan, kepemimpinannya serta kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua hingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan kami dalam kesempatan kali ini membawakan pidato agak sedikit panjang, Pak Gubernur. Mohon maaf karena kami sudah kangen ini, sudah berapa bulan tidak ke NTB sehingga banyak sekali ingin cerita. Begitu. Baiklah, bahwa ini kembali bahwa kali ini Fesya di wilayah KTI ini mengambil tema dengan judul Mendorong Ekonomi Syariah sebagai penggerak ekonomi regional pasca penerapan new normal. Fesya KTI ini adalah merupakan rangkaian kegiatan dari edukasi dan juga literasi menuju Indonesia Syariah Economy Festival atau biasa kita sebut ISHF untuk yang ke-7 kalinya, dan insya Allah akan diselenggarakan pada Oktober 2020 mendatang ini. Apresiasi setinggi-tingginya tentu saja kami sampaikan kepada panitia penyelenggara beserta pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta juga seluruh jajarannya, kemudian juga kepada peserta serta pihak-pihak yang telah mewujudkan terselenggaranya acara ini. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir baik secara virtual maupun langsung di pembukaan Fesya KTI 2020 pada hari ini. Bapak Ibu yang kami banggakan, Fesya kali ini diselenggarakan adalah untuk keempat kalinya oleh Bank Indonesia, dan ini adalah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sebelumnya Fesya KTI ini diadakan di Makassar, kemudian tadi disampaikannya di video juga ada Balikpapan, serta terakhir adalah tahun 2019 kita lakukan di Banjarmasin. Penyelenggaraan Fesya KTI pada tahun ini menandai ada era baru dengan menggunakan media virtual. Ini adalah merupakan upaya bersama untuk tetap kita dalam kondisi pandemi ini, pandemi COVID-19 ini tetap dapat menggerakkan ekonomi dan usaha syariah. Adapun kegiatan tentu saja difokuskan untuk terus menampilkan hasil dari pengembangan usaha syariah melalui jaringan usaha antar UMKM syariah, antar pondok pesantren, dan tentu saja antar korporasi. Selain itu juga sebagai sarana edukasi dan peningkatan literasi eksyar melalui seminar, talkshow, tablik akbar, sehingga ini akan meningkatkan suatu halal lifestyle. Tadi Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa ini adalah Nusa Tenggara Barat merupakan halal tourist destination. Alhamdulillah Pak Gubernur maju terus untuk Nusa Tenggara Barat. Tadi juga selamat untuk menjadi bank syariahnya. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Dan ini kembali budaya hidup halal yang tentunya sangat bermaslahat bagi masyarakat. Kegiatan ini juga tentu saja ditujukan untuk mendorong gerakan partisipasi masyarakat melalui dana ziswa, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kami ingin sekali bercerita mengenai bagaimana kondisi perekonomian, kemudian tantangan ke depan, serta peluangnya untuk ekonomi keuangan syariah. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian global, juga kepada perekonomian domestik.
Kebijakan lockdown yang ditempuh sebagian besar negara menyebabkan tentu saja turunnya kegiatan ekonomi yang tercermin dari volume perdagangan dunia dan juga terlihat dari harga komoditas. Kondisi ini tentu saja diperburuk dengan terjadinya ketegangan politik, khususnya antara Amerika Serikat dan China. Pandemi pun berdampak pada perlambatan perekonomian domestik dan kepada hampir seluruh sendi perekonomian kita, tak terkecuali kepada UMKM Bapak Ibu sekalian, yang memberikan kontribusi 60% kepada PDB nasional. Ini UMKM ini sangat-sangat penting. Data Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan sebagai dampak pandemi COVID-19 ini maka ada 68% UMKM mengalami penurunan baik di bidang penjualan, kemudian ada juga terjadi kesulitan modal, permasalahan di distribusi serta pasokan bahan baku. Nah, ini semua adalah terimbas seperti itu dari COVID itu. Di tengah tantangan yang kita hadapi saat ini, stabilitas makro perekonomian ini dan juga sistem keuangan itu tetap terjaga. Alhamdulillah. Kami juga telah melihat adanya indikasi perbaikan atau pemulihan ekonomi, terutama pasca relaksasi PSBB. Meskipun tentu saja kinerja ekonomi belum kembali kepada level sebelum COVID-19, tapi kami besar harapan untuk ke depan pemulihan ekonomi domestik ini diharapkan dapat terus berlanjut sejalan dengan kecepatan penyerapan stimulus fiskal. Nah, keberhasilan restrukturisasi kredit juga mudah-mudahan ini. Dan juga korporasi mulai juga bergerak. Efektivitas implementasi dari protokol kesehatan COVID-19 di era new normal. Serta tentu saja kita harapkan adanya optimalisasi digitalisasi dalam kegiatan ekonomi. Termasuk pada kegiatan UMKM produk syariah. Nah, adapun tantangan ke depan adalah pada kecepatan. Bagaimana kita dengan cepat melakukan adaptasi aktivitas perekonomian di era new normal. Kita harus betul-betul bisa menyesuaikan. Kita harus bisa mendorong penciptaan sumber pertumbuhan baru yang akan menjadi penggerak ekonomi di masa new normal. Disinilah kami melihat semakin kritikal dan semakin krusial peran dari ekonomi dan keuangan syariah. Negara-negara di dunia kami melihat terus berlomba untuk menjadi pemain utama dalam rantai nilai industri dari halal global. Nah, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia rasanya perlu untuk memanfaatkan peluang sebagai global player di ekonomi dan keuangan syariah. Kita tidak ingin, tidak mau tertinggal dan kembali hanya menjadi market dari produk industri halal. Indonesia ini sudah tercatat sebagai konsumen makanan halal terbesar, pasar busana muslim ketiga, dan pariwisata halal terbesar kelima di dunia. Ekonomi dan keuangan syariah kini tidak hanya didominasi oleh negara-negara berpenduduk muslim. Ternyata sebagai contoh, Thailand telah memiliki visi sebagai pemasok makanan halal dunia. Cina juga merupakan pengekspor dari baju-baju busana muslim terbesar dunia. Australia dan Brazil menjadi pemasok daging halal terbesar ke Timur Tengah. Juga Korea Selatan mendeklarasikan mereka sebagai pusat wisata halal dunia. Dan Inggris memang sudah lama dikenal sebagai pusat keuangan syariah dunia. Dan kita kembali bahwa tadi disampaikan NTB harus dimulai dengan halal tourism destination. Nanti terus berkembang menjadi pusat-pusat sendi perekonomian syariah lainnya. Dan saya merasa berbesar hati dengan dukungan tentu saja Gubernur Nusa Tenggara Barat yang demikian concern terhadap ekonomi syariah. Bank Indonesia kembali ini sangat-sangat menaruh perhatian juga dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah. Sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional, khususnya adalah pada periode pemulihan ekonomi di periode new normal ini. Transformasi kebijakan menjadi sebuah keniscayaan di era new normal ini, dengan tentu saja mengoptimalkan digitalisasi. Bank Indonesia sendiri telah memiliki visi
yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market dan Indonesia market. Nah, visi ini kami pilih atas dasar keyakinan bahwa semakin kuat dan krusialnya peran digitalisasi dalam perekonomian global maupun nasional. Bagaimana ini kerangka kebijakan ekonomi syariah? Kebijakan ekonomi keuangan syariah adalah salah satu bauran kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan dimaksud mencakup 3 program utama. Program pertama adalah pemberdayaan ekonomi syariah dengan mengembangkan ekosistem halal value chain pada industri halal nasional untuk mendorong produk-produk halal seperti makanan halal, busana muslim yang tentu saja halal maupun pariwisata yang halal. Ini untuk dapat dipasarkan ke luar negeri. Dalam hal ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat telah meloloskan 6 UMKM binaan dalam seleksi memasuki platform industri kreatif syariah Indonesia atau disingkat IKRA. Nah, tepuk tangan untuk Nusa Tenggara Barat. Program kemandirian ekonomi pesantren juga telah dijalankan guna memberikan pelatihan dan capacity building bagi produk pesantren dalam mengembangkan usaha di bidang pertanian. Saat ini Bank Indonesia juga sedang mengembangkan holding bisnis dan ekonomi pesantren bekerja sama dengan stakeholder terkait. Program kedua, Bank Indonesia melakukan pendalaman pasar keuangan syariah dan dalam hal ini Bank Indonesia telah mengeluarkan instrumen sukuk Bank Indonesia syariah tentu saja yang ditujukan untuk mendukung dan memperkuat pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Dan program ketiga, Bank Indonesia itu telah melakukan riset dan edukasi serta kampanye untuk mendorong halal lifestyle yang mendukung halal value chain. Penyelenggaraan Fasyar dan ISEP adalah merupakan salah satu media dalam mendukung edukasi serta kampanye terkait ekonomi dan keuangan syariah. Khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami mencatat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat telah bekerja sama dengan MUI dan juga BPOM dalam memberikan edukasi sertifikasi halal kepada UMKM di bidang makanan, minuman untuk menjamin kualitas produk serta memperluas pasar. Selanjutnya kami akan memberikan pandangan atas aspek digitalisasi bagi UMKM dan bagaimana pengembangan ekonomi keuangan syariah. Kami percaya UMKM syariah tetap mampu menjadi penggerak ekonomi Indonesia ke depan dan berkontribusi secara maksimal dalam periode pemulihan ekonomi di era new normal. Kita sadari bahwa pandemi COVID-19 turut mengakselerasi transformasi digital dalam perekonomian. Setidaknya terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan oleh UMKM dalam situasi new normal ini. Pertama adalah UMKM harus mampu melakukan adjustment dalam menjalankan usaha sesuai dengan protokol kesehatan tentu saja. Yang kedua, harus semakin agile, semakin dinamis dalam menangkap peluang bisnis yang muncul di era digital. Yang dulunya tidak terpikir, sekarang betul-betul di era digital semua kemungkinan ada. Kemungkinan terbuka luas secara digital. Karena kita harus memahami transformasi gaya hidup dan pola pikir konsumen. Ketiga adalah UMKM harus mampu melakukan akselerasi dalam kapasitas usahanya dengan melakukan beragam inovasi. Tren digitalisasi UMKM sendiri sekarang mengarah pada integrasi digital platform. Dengan semakin dominan interaksi antara merchant, platform, dan juga konsumen. Digitalisasi UMKM juga semakin meleveraging perkembangan digital payment. Bagaimana cara membayar secara online. Yang juga telah terintegrasi dengan e-commerce.
Kita punya yang namanya KRIS atau disebut QR Indonesia Standar. Ini menjadi ujung tombak dalam mendukung transaksi UMKM yang semakin cepat dan juga efisien. Kita mengenal istilah cemumuah, cepat, mudah, murah. Itu betul-betul suatu program hadirnya KRIS ini akan memungkinkan bagaimana interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran melalui satu standar QR Code yang berlaku di Indonesia. Penggunaan KRIS juga semakin digalakkan dengan cara transaksi yang aman dalam kondisi sedang melakukan physical distancing. Dan pemberlakuan tentu saja no touch protokol. Jadi nanti akan ada tanpa tatap muka dan seterusnya. Kami mencatat hingga akhir Juni 2020 ini telah terdapat 4,3 juta lebih merchant KRIS UMKM. Dan Bank Indonesia sendiri telah turut menurunkan merchant discount rate atau biaya daripada itu untuk usaha mikro itu dari 0,7% menjadi 0%. Ini hingga 30 September ini. Kebijakan ini diambil tentu saja untuk mempertimbangkan kondisi omset penjualan UMKM yang telah turun tajam sekaligus guna mendorong kembali akseptasi KRIS dan juga supaya UMKM tambah berkembang di era new normal. Lalu bagaimana pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu dan bagaimana strateginya? Kami membagi Bapak Ibu sekalian UMKM atas 4 level. Jadi kita melakukan pembinaan, kita pisahkan, kita bedakan atas 4 level. Level pertama adalah level UMKM yang betul-betul baru masuk. Baru kita sebutkan adalah level 1 atau potensial. Nah, pembinaannya itu difokuskan untuk pembuatan izin usaha, kemudian akuntansi, biasa untuk membuat laporan yang sangat sederhana, kemudian lakukan juga sertifikasi produk, kemudian peningkatan kualitas produk, serta bagaimana cara memarketingkan produknya. Itu kita lakukan untuk level 1. Kemudian setelah level 1 dia akan naik kelas menjadi level 2, yaitu UMKM yang sukses. UMKM sukses ini pembinaannya tentu saja berbeda dengan level 1. Kita fokuskan untuk mendorong UMKM menggunakan teknologi informasi. Jadi ini lebih ada digitalnya, yaitu untuk pemasarannya kita sambungkan dengan e-commerce dan pembayarannya pakai digital payment. Kemudian ada kembali naik lagi level, yaitu level 3, ya disebutnya UMKM sukses digital. Nah, ini pembinaannya kita fokuskan untuk meningkatkan digitalisasi usaha. Kemudian akses pembiayaannya seperti apa? Ini kita bina terus. Serta penyusunan laporan keuangan yang betul-betul sudah canggih. Dan tentu saja ada dilakukan kurasi produk. Dan UMKM keempat ada yang paling tinggi levelnya adalah UMKM yang mempunyai potensi ekspor atau go ekspor. Pembinaannya difokuskan adalah untuk meningkatkan tentu saja kualitas produknya agar bisa bersaing dengan negara-negara lain, produk negara lain. Kemudian juga bagaimana cara perluasan pasar ekspor di negara-negara mana saja yang membutuhkan barang tersebut. Kemudian kita ajari juga kelengkapan dokumen ekspor dan pembiayaan ekspor. Kami mencatat sejumlah capaian konkret dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Pak Kris. Dengan program Wirausaha Unggulan Bank Indonesia atau WUBI telah berhasil menghasilkan wirausaha yang unggul dan berbagai bidang usahanya khususnya adalah makanan minuman halal dan kosmetik halal. Selain itu, melalui program Nusa Tenggara Barat Goes to Muslim Fashion Industry telah melakukan pembinaan kepada pelaku industri fashion. Antara lain adalah pengrajin tenun, kepada para penjahit, desainer, hingga modelnya pun diatur supaya betul-betul bisa memiliki daya saing dengan negara lain. Adapun tujuan dari program ini adalah agar Nusa Tenggara Barat mampu memiliki produk busana muslim yang tidak kalah dengan produk negara lain. Dan tentu saja dengan brand sendiri, brand yang Indonesia, yang kompetitif dan memiliki bahan baku lokal.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sesuai dengan tema Fesyar KTI tahun ini, maka kita lihat mendorong ekonomi syariah sebagai penggerak ekonomi regional pasca penerapan new normal, maka besar harapan kami agar event kali ini dapat dimanfaatkan oleh para UMKM maupun para pelaku industri halal untuk terus berkembang. Kegiatan ini diharapkan bisa menjalinkan komunikasi antara supplier, produsen dengan distributor, produsen dengan konsumen, maupun investor pada industri halal nasional. Tentunya Bank Indonesia tidak akan sendirian, Bapak Ibu sekalian, dalam mengembangkan potensi ini. Bank Indonesia akan terus bersinergi dan berkoordinasi dengan instansi baik di level pusat maupun level daerah, khususnya tentu saja dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran yang diinginkan. Demikian sambutan dari kami. Mohon maaf karena ini kepanjangan saking semangat ada di Nusa Tenggara Barat. Semoga niat kita untuk terus berkontribusi yang baik bagi perekonomian nasional ini senantiasa selalu memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa akan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosmaya Hadi atas keynote speech yang begitu luar biasa. Baiklah hadirin, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama launching Fesyar Regional KTI 2020 secara virtual. Untuk itu mohon kesediaan yang terhormat Ibu Rosmaya Hadi, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah, dan Bapak Akris Sarwani. Kami persilakan untuk bersiap melakukan launching ceremony secara simbolis dengan melakukan face scanning. Silakan untuk menghadap ke kamera masing-masing Bapak dan Ibu. Silakan. Baik. Bapak dan Ibu, dalam hitungan mundur kita akan bersama-sama membuka acara Fesyar KTI 2020. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Hadirin, dengan ini Fesyar KTI 2020 resmi dibuka. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembukaan Fesyar KTI 2020. Tentunya harapan kita bersama agar seluruh rangkaian acara Fesyar KTI 2020 dapat berjalan lancar dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya khususnya untuk ekonomi syariah di Indonesia. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah berkenan membuka acara KTI atau Fesyar KTI 2020. Baiklah hadirin, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Profesor Haji Saiful Muslim selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan
doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan acara Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia tahun 2020 ini dapat berjalan lancar dan membawa berkah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam, yang maha mengatur malam dan siang, menjadikan malam sarana mengistirahatkan badan, dan menjadikan siang sarana mencari penghidupan. Semoga curahan salawat serta salam senantiasa terlimpah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ya Allah yang maha pengasih, pada hari ini kami bersama-sama hadir secara virtual dalam rangka pembukaan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia tahun 2020 secara virtual dengan mengusung tema mendorong ekonomi syariah sebagai penggerak ekonomi regional pasca penerapan new normal sebagai ikhtiar untuk memajukan ekonomi syariah yang Engkau ridhai. Ya Allah yang maha pemberi anugerah, perkenankanlah kami memanjatkan puji dan syukur kepadamu. Karena berkat anugerahmu jualah acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Dan kami memohon pertolongan dan bimbinganmu agar seluruh rangkaian acara Festival Ekonomi Syariah 2020 berjalan dengan lancar dan membawa berkah bagi umatmu. Ya Allah yang maha memberi petunjuk, acara ini banyak dihadiri oleh para pemimpin lembaga, pemimpin daerah, abdi negara, akademisi, wirausahawan, dan pejuang ekonomi syariah. Maka demi keagunganmu, kami mohon curahkanlah kepada kami dan kepada pemimpin kami pertolongan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas dan ikhtiar memajukan ekonomi syariah agar sesuai dengan tuntunan dan ridhamu, menjadikan negara Indonesia yang aman sejahtera, lahir batin, adil dan penuh kasih para pemimpinnya, satu padu rakyatnya, serta kaya dan penuh berkah tanah dan lautnya. Ya Allah yang maha mengangkat bala bencana, saat ini kami di seluruh dunia sedang menghadapi wabah COVID-19 yang tidak pernah terbayang dan terduga, mungkin karena kami penuh salah dan dosa, sehingga layak diingatkan. Namun kami juga meyakini bahwa rahmat dan pertolonganmu lebih besar. Maka dari itu ya Allah, berikanlah kepada kami pertolongan dan kekuatan dalam menghadapi bencana ini. Dan hilangkanlah wabah penyakit ini, dan jadikanlah kami seluruhnya dapat segera bangkit kembali, karena tidak ada yang mampu menghilangkan bencana serta menolong kami kecuali hanya Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah, Maha mengatur situasi dan keadaan. Gantikanlah keadaan kami menjadi sebaik-baik keadaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan anugerahkanlah kepada kami jalan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah yang salah itu salah, dan anugerahkanlah kepada kami jalan untuk menjauhinya. Duhai yang maha mendengar lagi maha mengabulkan, sungguh kami tidak pernah kecewa meminta kepadamu. Maka kabulkanlah doa kami, karena hanya pada Engkaulah kami berharap dan memohon. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa-doa kita semua dijabah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung acara pembukaan Feshare KTI 2020 hari ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Atas nama seluruh panitia penyelenggara kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan tentunya kami mengundang Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam seluruh rangkaian acara Feshare KTI 2020 dari tanggal 18 hingga 28 Agustus 2020. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia persembahan terakhir. Saksikan tarian khas Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rentak Dende.
Baik Bapak dan Ibu, seluruh hadirin yang saat ini masih bergabung di Zoom, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya Ibu Deputi Gubernur Bank Indonesia, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan tentunya Kepala Perwakilan dari Kantor Bank Indonesia. Apabila Bapak Ibu ingin saling menyapa melalui Zoom, kami persilahkan sebelum kita menutup link. Terima kasih. Pak Gubernur, Sukses selalu untuk Pak Gubernur semua sukses. Gubernur Zulkifli Mansyah, Mas Kris, Pak Gubernur, terus saya, acara lancar, Pak Kris, Saya jadi nerawang seharusnya ada di Mataram nih sekarang. Iya nih Bu, Pantai Kute Bu ya, Mataram. Betul ya ampun. Iya, baik Bapak Ibu sekalian ya. Semoga Allah selalu menemani. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih tes Spesial KTI. Assalamualaikum Akses Pak Kris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dwi. Pamit Pak Dwi. Amin. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan sukses Festiar KTI 2020.
Bye.